Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan mengkaji surat Asy-Syura ayat pertama. Hamim ayat mutasyabihat. Ain, Shin, Qaf juga ayat mutasyabihat. Jadi kita nggak perlu tahu maknanya seperti apa, karena hanya Allah yang tahu makna dari ayat mutasyabihat. Kalau kita memaksa untuk memaknai ayat mutasyabihat, berarti kita kafir. Berarti kita menerjang ketentuan-ketentuannya Allah. Sudah dibilangi, sudah dituturi bahwa ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu, kok masih tetap maksa untuk dimaknai. Berarti dia termasuk orang-orang yang kafir. Kadzalika, seperti demikian itu wahyu. Iku yuhyi, memberi wahyu. Kami Allah. Iku yuhyi, memberi wahyu. Ilaika, kepadamu Muhammad. Wa ilal ladzina, dan kepada orang-orang min qablika, dari sebelum kamu Muhammad. Jadi kami Allah, ya, seperti demikian itulah kami menurunkan wahyu kepadamu Muhammad, seperti kami menurunkan wahyu kepada orang-orang sebelum kamu. Maksudnya nabi-nabi sebelum kamu Muhammad. Apa sapa Allahu Allah Al-Aziz Maha Mulia, Al-Hakimu lagi Maha menghukumi. Jadi yang menurunkan wahyu itu sama-sama dari Allah yang Maha Mulia, Maha Menangan, ya, lagi Maha menghukumi. Seperti demikian itulah kami memberi wahyu kepadamu Muhammad, ya, sebagaimana kami memberi wahyu kepada orang-orang sebelum kamu Muhammad. Dan wahyu itu kami turunkan, ya, dari Allah yang Maha Mulia, Maha Menangan, lagi Maha menghukumi. Maha Mulia, Maha Menangan di sini, ya, yang paling kuat kekuasaannya atau kerajaannya, ya, Allah itu. Dan Allah yang paling berhak menghukumi perkara-perkara makhluknya. Seperti itu. Jadi secara kekuasaan itu ada dan punya hak untuk menghukumi makhluk-makhluk. Sebenarnya Al-Aziz, ya, dan Al-Hakimu
itu termasuk ayat mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat. Karena kita nggak tahu betul, nggak tahu pasti kekuasaan Allah itu seperti apa, ya. Dan kita nggak bisa membayangkan. Kalau kita membayangkan, kita memaksa membayangkan dan kok itu apa ya disamakan dengan kita, wah dosa ya, nggak boleh ya. Oh, kerajaan Gusti Allah itu paling ombone sa Surabaya, nah, ngawur ya, nggak boleh seperti itu. Lalu solusinya gimana? Ya cukup diyakini aja Allah maha mulia, maha menang, mempunyai segala kekuasaan, dan dia yang apa kerajaan terkuat ya Allah, dan juga Allah maha menang. Cukup diyakini saja. Oh iya, kalau yakin Allah maha mulia. Lahu iku bagi Allah ma utawi apa-apa, ma utawi apa-apa fi samawati di dalam beberapa langit, wama dan apapun fil ardi di dalam bumi. Jadi dan semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Mau itu kerajaan, mau itu yang menciptakan langit dan bumi, dan yang mengatur langit bumi itu hanya Allah. Wis kok hanya Allah. Ya, semua yang ada di langit dan bumi itu hanya milik Allah. Semua kerajaan, semua penciptaan, dan yang menata semua itu bahwa dan adapun Allah iku al-aliyu maha tinggi, maha luhur, al-azimu lagi maha agung, maha besar. Dan dialah, dan dia Allah itu maha luhur, maha tinggi, dan juga maha agung, besar. Takadu hampir apa as-samawatu beberapa langit iku yatafatorna pecah apa langit min fauqihinna dari atasnya mereka langit. Lah, lalu langit itu hampir pecah, hampir apa retak, terus amburadul ya. Itu
karena keagungannya Allah. Saya ulangi ya. Jadi hampir saja, atau bahasa Jawanya itu meh, hampir saja langit yang berada di atas itu hampir pecah. Pecah kenapa? Pecah kenapa? Karena tidak kuasa menahan keagungannya Allah, ya, menahan kemuliaannya Allah yang ada di atas mereka. Jadi saking mengagumkannya para langit itu dan saking takutnya kepada Allah, hampir pecah. Langit yang kokoh ini, yang terkenal kokoh, mulai dari Nabi Adam sampai hari ini itu nggak ada retak, nggak ada roboh, nggak ada pecah dan lain sebagainya, nggak ada cacat sama sekali. Itu hampir pecah karena keagungannya. Nah, hampir pecah. Nah, saiki makhluk Allah yang paling kokoh aja meh ngono kuwi lho, hampir goyah, hampir pecah, hampir tidak kuasa menahan keagungannya Allah, rasa takut kepada Allah. Nah, terus apa kabar dengan kita? Ya? Apa kabar dengan kita? Sing kadang borokan titik ae ngresula, demam titik ae ate gak mlebu kerja dan lain sebagainya. Hmm? Hmm? Kelemahan manusia itu di sini sebenarnya. Kurang bisa menganggap atau mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Sehingga ya uripnya ya diawur menae. Wong dia takut Allah aja enggak. Takut Allah enggak. Terus sampean sekarang dinasehati dengan ayat seperti ini, ya, langit aja hampir hampir pecah karena keagungannya Allah, karena takut kepada Allah. Terus sampean sendiri bagaimana? Apakah rasa mengagungkan, rasa takut kepada Allah bisa mencapai seperti itu? Bisa menggetarkan hati sampean? Ya. Kalau memang benar diresapi betul, ini hati ini ada kemungkinan nggak kuat, ya, ada kemungkinan nggak kuat, sok pecah sok. Cuman berhubung hati ini menungso ke atas atas yo enggak enggak bisa, enggak pecah, enggak geter sedikit pun enggak. Jadi introspeksi lah, introspeksi. Jadi diriwayatkan juga di tafsir Ibnu Katsir,
maksud dari pecah, ya, pecah di atas itu karena keagungannya Allah, karena tidak kuasa menahan agungnya Allah. Lalu di tafsir Qurtubi itu pecah, hampir pecah di sini itu karena keagungannya Allah dan juga karena kemuliaannya Allah yang ada di atas mereka. Lalu maksud dari fauqihina itu maksudnya ya di atas bumi. Ya di atas tuh, di atas bumi yang kita pijak. Dari takut kepada Allah. Dari takut kepada Allah, seandainya mereka sama berpikir. Wal malaikatu, dan adapun para malaikat iku yusabbihuna selalu memahasucikan mereka malaikat bihamdi, dengan memuji Tuhan mereka, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Terus para malaikat yang tinggalnya di langit sana itu, ya, kegiatan sehari-harinya ya mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, lagi memuji kepada Allah. Wa yastaghfiru, dan memintakan ampun mereka malaikat. Nah, di sini ada apa ya? Keuntungan unik. Keuntungan unik. Liman, bagi orang, fil ardi, di dalam bumi. Liman, bagi orang, fil ardi, di dalam bumi. Jadi orang di sini ya tentunya orang yang beriman. Gak sembarangan orang. Kok enak ngomong kafir di jalukna sepura karo malaikat. Ya gak pantas kan. Ya. Jadi privilege sebagai orang iman, apalagi sebagai orang yang bertakwa, itu dosa-dosa kita itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Jadi secara nggak langsung ya kita ini hari-harinya insya Allah bisa, ada kemungkinan kita bisa suci dari dosa-dosa. Karena ya salah satu faktornya ya dibantu malaikat, dibantu mintakan ampun, ya, dibantu mintakan ampun. Dan permintaan ampun malaikat itu nggak seperti manusia. Kadangkala kita meminta ampun itu di awal doang, maksudnya nyesel deh di awal, terus ya marah-marah dibalik mana, kan ada kan seperti itu. Terus secara intensitas, secara waktu lama dia memintakan ampun ya jauh malaikat. Maksudnya ya kalau kita dimintakan malaikat, yang mana malaikat ini kegiatan sehari-harinya ya mensucikan
memuji kepada Allah, terus ditambah memintakan ampun kita. Jadi dalam 24 jam itu ya seperti itu terus. Privilege orang iman ya di sini dimintakan ampunan oleh malaikat. Jadi gak ada kata, gak ada alasan untuk jadi orang beriman. Jadi orang iman sekaligus orang yang bertakwa. Karena manusia tempatnya salah boy. Karena ya manusia ya pasti nggak luput dari kesalahan, ya kan? Maka dari itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada orang-orang iman ya lewat ini peminta ampunan dari para malaikat. Wastaghfiruna liman fil ardi itu mansuh nansehnya surat Al-Mu'minun ayat 7. Wastaghfiru lilladzina amanu. Jadi hanya khusus kepada orang-orang iman saja. Selain orang iman ya gak dimintakan ampun. Ala ingatlah. Innallaha sesungguhnya Allah huwa ya dia Allah iku al-ghafuru maha mengampun ar-rahimu lagi maha penyayang. Terus di sisi lain Allah itu juga maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi cara lek kita minta pengampunan atas dosa-dosa kita itu ya dipermudah lah. Dipermudah karena Allah maha pengampun. Lalu ketika kita minta dirahmati oleh Allah, minta kasih sayangnya Allah, ya dipermudah juga karena kita minta kepada Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih. Jadi sama-sama enaknya. Hidup sebagai orang iman itu enggak ada ruginya. Enggak ada rugi. Orang iman betulan, enggak orang iman bohong-bohongan. Karena tabiatnya orang iman itu dia selalu atau punya kemungkinan untuk berbuat kebaikan itu. Sehingga ketika kita berbuat kebaikan, kita saling menyayangi antar sesama manusia, ya, kita niatkan juga supaya Allah menyayangi kepada kita. Kita menyayangi manusia, ya, terus dari kita berharap kasih sayangnya Allah. Dan yang kita harapkan kasih sayangnya itu adalah Allah yang maha pengasih Ar-Rahim. Nanti ya gampang. Mudah. Kita mendapat kasih sayangnya Allah itu sebenarnya mudah. Ya. Gitu. Lanjut. Walladzina dan adapun orang-orang ittakhadhu yang mengambil mereka min dunihi dari selain Allah. Maksudnya ya berhala-berhala itu. Auliya'a sebagai kekasih.
orang-orang yang mengambil sesembahan, mengambil kekasih dari selain Allah, itu sebenarnya ada asal usulnya. Orang mau menyembah berhala itu baru kelihatan itu ya di era Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh. Jadi kan orang-orang terdahulu itu dalam bermasyarakat lah, itu ada tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh solih atau pemuka agama di sini. Dan orang itu dihormati betul di situ karena kesolehannya, karena kefahamannya dalam agama. Dia diidolakan oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Tetapi ketika orang soleh ini pada meninggal semua, masyarakat sekitar itu merasa kehilangan sosok idola. Lah terus tipu daya setan dimulai di sini. Bisikan setan muncul. Ya apa lek wong-wong soleh iki gawe ana patung. Buatkan mereka patung. Tujuannya supaya kalian tetap mengenang jasa mereka dan sosok mereka itu enggak terlupakan, tetap ada dalam diri kalian. Ya, selain ngono gawe ana patung sebagai bentuk kita menghormati mereka, ya, mengenang jasa baik mereka. Langkah awal setan mengajak manusia mensekutukan kepada Allah. Akhirnya dibuatkan patung, ya, yes itu tokoh-tokoh orang soleh. Lah seiring bergantiannya zaman, ya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, ya, itu menganggap bahwa orang-orang yang dipatung ini itu sangat dihormati oleh leluhur mereka. Bapak-bapak mbah-mbah itu nek karo patung itu kok takdim banget nih. Kok rasa penghormatannya itu luar biasa. Kenapa? Jojo itu Tuhan. Lah dari situ setan muncul lagi. Iya, itu Tuhane bapak-bapakmu, Tuhane leluhurmu. Saiki sembahanmu. Kena aja. Ya. Kena. Nah, terus akhirnya di situ mereka menyembah berhala. Nah, disembah ya dikei sesajen, terus di apa lah, bakar dupa lah, apa lah. Asal muasal manusia mensekutukan Allah. Terus manusia itu kan mensekutukan Allah, mengambil mereka itu kan mengambil kekasih selain Allah. Kekasih itu apa sih? Kekasih itu kan identik dengan orang yang kita cintai.
orang yang kita sayangi, ya, orang yang betul-betul kita itu ingin diharapkan timbal balik cintanya, kasih. Jadi cinta, rasa cinta seseorang itu kalau nggak diletakkan pada tempat yang semestinya, itu ujung-ujungnya bisa menuju ke arah kemusyrikan, seperti cerita di atas ya, cerita sebelumnya. Orang-orang ini terlalu cinta, terlalu menghormat yang berlebihan kepada para pemuka agama, ya, terlalu berlebihan rasa cintanya, sehingga anak-anak turun mereka itu menganggap ini tuh sesembahan. Bapak-bapak kolek karo itu sewayang mendino diresi, mendino dikei apa manganan, terus apa kayak apa, ya. Jadi rasa cinta yang tadi dalam dada ini itu kalau nggak diletakkan pada tempat yang seharusnya, itu bisa condong ke arah kemusyrikan. Ini kalau kemusyrikan yang terlihat jelas ya, yaitu tadi nyembah berhala. Kalau syirik yang samar gimana? Syirik yang samar, kita melakukan suatu amalan, misalnya katakanlah sholat, tapi hati kita atau niat kita itu karena seseorang yang lain. Misalnya ben didelok mbak-mbak dan ada rasa cinta ke mbak-mbak itu, ada rasa cinta. Aku tak sholat sing khusyuk lah, ben mbak-mbak iki iso seneng dek aku. Masih keluar nggak sholat khusyuk, nggak sholat tumak ninah, Allah calon suami idaman ya. Ini juga bentuk kemusyrikan. Hati-hati, di hati-hati tuh. Rasa cinta, rasa senang kepada siapapun selain Allah itu harus di hati-hati betul. Jangan sampai rasa cinta itu lebih besar daripada rasa cinta kepada kita kepada Allah. Jangan sampai, karena itu sudah termasuk kemusyrikan. Pasti. Ya. Kita mau mengamal apa, mesti ini dulu. Ono ongkai kayak ono mbak itu kayak oleh kak ono ya mau laku sholat-sholatan kayak apa. Nah. Karena peletakan rasa cintanya sudah nggak tepat. Dia ingin sholat karena dilihat mbaknya, bukan karena dilihat loh. Lah, ini kan boleh keliru kabeh ya kan. Tuh. Jadi rasa cinta itu harus betul-betul kita letakkan pada tempat yang seharusnya. Harus ya. Cara taunya gimana? Ya sampean cari ilmu sing banyak, ngaji sing akeh ben gak terpengaruh dengan ini tadi itu, letakkan rasa cinta yang kurang tepat, karena bahaya betul. Bahaya. Wong lek wis kadung jatuh cinta, wis kadung cinta kepada seseorang, semuanya itu terlihat buta. Dia lek cinta karo Mbak Kai pengen nopo ya mbok turuti, tuku pengen seblak ya mbok tukokno ya mbok anter mau, ngono kan.
pengen dolen nang ndi ya kowe ngeterno nang ndi. Seperti itu. Jadi harus di hati-hati betul rasa cinta ini. Oke. Nah, terus yang benar gimana? Tempat yang benar itu yang bagaimana? Ya kamu meletakkan rasa cintamu hanya kepada Allah. Yang paling besar ya hanya kepada Allah. Allah pengen apa sih? Kita sebagai hamba itu Allah pengen apa? Ya. Pengen menetapi peraturannya, menjauhi larangan. Ya kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Itu. Ya, paham ya? Rasa cinta. Allahu iku Allah. Tuh, belum tahu baru. Iku hafidun menjaga. Maksudnya menguasai. Alaihim atas mereka. Wama dan tidak ada anta adapun engkau Muhammad alaihim atas mereka iku diwakilin orang yang dipasrahi. Lah, terus padahal Allah itu menguasai atas berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Berhala yang mereka sembah itu ada dalam genggamannya Allah, ada dalam kekuasaannya Allah. Ya. Kalau mereka berani menyembah mereka atas dasar cinta, mungkin karena dianggap bisa mendatangkan hujan, bisa menyuburkan tanaman, bisa mendatangkan keberkahan. Lah, yang mereka anggap seperti itu ada dalam kekuasaannya Allah. Ada dalam kekuasaannya Allah. Ada dalam genggamannya Allah. Kak ini sih kamu ya. Nah terus kenapa mereka kok lebih memilih nyembah berhala? Apa kak nyembah Gusti Allah? Ya, ya jawabannya ya yang tadi itu karena rasa peletakan rasa cinta yang salah. Lalu wama anta alaihim biwa ilin dan kamu Muhammad itu bukan termasuk orang yang dipasrai. Maksudnya terus nggak usah diurusi, mereka nggak usah diurusi, yes, biar dia mau menyembah berhala sesuai kemauan dia ya sudah silahkan. Kowe gak ada urusan di sini, ya. Kamu nggak ada urusan di sini. Dan itu mansuh. Wa ma anta alaihim biwakilin mansuh. Nansihnya save. Nah, nansihnya save. Oke. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka-muka Allah paring lancar
wabarakatuh.